Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kita mau sinau bareng ya soal-soal pembahasan persiapan PAS kelas 8 semester 1 bagian 2. Nggak pakai lama, biar cepet saja ya, langsung kita belajar. Yuk, belajar yuk. Indikator yang pertama yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi tinggi benda setelah T detik. Contoh soalnya, ketinggian sebuah roket dalam meter setelah ditembakkan T detik ditentukan dengan rumus HT sama dengan 5T kuadrat dikurangi 4. Berapakah tinggi roket pada detik ke-10? Gampang. HT sama dengan 5T kuadrat dikurangi 4. Kemudian T-nya adalah 10. Jadi kita tinggal aja mengganti T-nya ini dengan 10. Jadi H10 sama dengan 5 kali 10 kuadrat dikurangi 4. Sama dengan ini 100 ya. Kalikan 5 jadi 500 dikurangi 4. Tralala, ketemu sudah. Berapa? 496. Jadi tinggi roket pada detik ke-10 adalah 496. Indikator kedua, diberikan gambar garis pada bidang kartesius, siswa dapat menentukan gradiennya. Contoh soal. Carilah gradien dari gambar di samping ini. Kita kerjakan bersama-sama ya. Gradien itu adalah komponen Y dibagi komponen X. Jadi kita cari dulu komponen Y dan komponen X-nya. Kalau komponen X-nya ini ke arah kiri berapa langkah anak-anak? 2 langkah atau 2 satuan. Kemudian dilanjutkan ke atas 3 satuan. Sehingga untuk komponen X-nya adalah negatif 2 karena arahnya ke kiri. Kemudian komponen Y-nya adalah 3. Jadi gradiennya adalah 3 dibagi negatif 2 atau min 3/2. Indikator ketiga. Diberikan suatu persamaan garis, siswa dapat menentukan gradien yang tegak lurus garis tersebut. Contoh soalnya, diketahui persamaan garis 4x min 8y sama dengan 3. Carilah gradien dari garis yang tegak lurus dengan garis di atas. Kita cari bersama-sama yuk. Nah, pada garis 4x min 8y sama dengan 3 ini, A-nya adalah 4. A itu ingat ya, A itu adalah koefisien dari X atau bilangannya X. Kemudian B-nya adalah negatif 8, B adalah bilangannya Y atau koefisien dari Y. Nah, dua garis itu tegak lurus jika hasil kedua gradien adalah sama dengan negatif 1. Jadi, gradien dari garis ini dikalikan dengan gradien garis satunya harus ketemu sama dengan negatif 1. Nah, sehingga untuk M-nya ini adalah B dibagi A. B-nya siapa anak-anak? B-nya adalah negatif 8, kemudian A-nya adalah 4. Sehingga M yang dicari adalah negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Indikator yang keempat. Menentukan persamaan garis melalui suatu titik dan bergradien M. Contoh soalnya. Saya ambil dari ujian nasional 2016 ya. Persamaan garis melalui koordinatnya negatif 3,2 dengan gradien setengah adalah. Nah, A X ditambah 2Y dikurangi 7 sama dengan 0. B, X dikurangi 2Y ditambah 7 sama dengan 0. C, X dikurangi 2Y dikurangi 7 sama dengan 0. D, X ditambah 2Y ditambah 7 sama dengan 0. Kita kerjakan bersama-sama yuk.
Kita ambil yang cepat ya, yang sederhana. Kita pakai garis Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian dari soal diketahui M-nya adalah setengah, titiknya adalah negatif 3,2. Kita masukkan saja ke persamaan. Y-nya kita ganti 2, X-nya kita ganti negatif 3, M-nya kita ganti setengah. Sehingga menjadi 2 sama dengan setengah dikalikan negatif 3 ditambah C. Kita dapatkan C-nya adalah 2 ditambah 3/2 sama dengan 7/2. Nah, ini C-nya ini kita masukkan ke persamaan Y sama dengan MX ditambah C bersama gradiennya yang sudah diketahui dari soal. Dapatnya, tralala, ketemu sudah. Y sama dengan setengah X ditambah 7/2, tapi ini bentuknya belum cakep. Kita akan buat cakep. Kita kalikan 2 semuanya. Menjadi X dikurangi 2Y ditambah 7 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Indikator yang kelima. Diberikan gambar garis pada bidang kartesius, siswa dapat menentukan persamaan garisnya. Contoh soalnya. Carilah persamaan garis di samping ini. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kita kerjakan saja dengan cara praktis ya, biar menghemat waktu. Nah, coba perhatikan. Ini adalah 2 satuan. Ke atas adalah 4 satuan. Nah, kalikan saja ini dengan sumbu lawannya. 2 dikalikan dengan sumbu Y, kemudian 4 dikalikan dengan sumbu X-nya. Jadi hasilnya adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 4 kalikan 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan, dibagi 2 semua. Jadi hasilnya adalah 2X ditambah Y sama dengan 4. Gampang kan? Gampang. Diberi cara praktis. Makanya yang belum subscribe segera subscribe biar kalian mendapatkan cara-cara praktisnya. Indikator yang ketujuh. Diberikan sistem persamaan linear 2 variabel, siswa dapat menentukan nilai dari bentuk persamaan linear yang lain. Contoh soalnya. Saya ambil dari ujian nasional tahun 2017 ya. Jika P dan Q merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel, 3X ditambah 2Y sama dengan 12 dan X ditambah Y sama dengan 2, nilai dari 2P ditambah Q adalah. Gampang, kalian pasti bisa. Yuk kerjakan bersama-sama ya. Nah, persamaan yang pertama adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Kemudian yang kedua adalah X ditambah Y sama dengan 2. Kita mau pakai metode eliminasi saja, nanti dicampur dengan yang lain. Nah, untuk bisa mengeliminasi X-nya, yang atas ini tetap. Tapi yang persamaan kedua kita kalikan 3 semua, agar sama dengan yang di atas X-nya. Sehingga persamaan menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Kemudian yang kedua itu adalah 3X ditambah 3Y sama dengan 6. Kita kurangi saja ya. Menjadi negatif Y sama dengan 6. Tralala, Y-nya sama dengan negatif 6. Sudah ketemu. Nah, tinggal kita mencari X-nya. X ditambah Y itu sama dengan 2. Sedangkan Y-nya adalah negatif 6. Kita masukkan saja Y sama dengan negatif 6 ini ke dalam persamaan. Sehingga menjadi X ditambah negatif 6 sama dengan 2. Ketemu sudah X-nya. Tralala, X-nya sama dengan 8. Nah,
Untuk P sama dengan 8 dan Q sama dengan negatif 6, kita dapatkan 2P ditambah Q sama dengan 2 kalikan 8 ditambah negatif 6. Kasih, ketemu sudah. Jadi hasilnya adalah 10. Lanjut ya. Indikator ke-8. Diberikan permasalahan yang berkaitan dengan harga suatu barang, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh soalnya. Kita ambil dari ujian nasional 2016 ya. Harga 2 tas sama dengan harga 5 sepatu. Harga 4 tas dan sepasang sepatu adalah Rp1.100.000. Jumlah uang yang harus dibayar Rika untuk membeli 3 tas dan 2 pasang sepatu adalah berapa? Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Misalkan tas itu T dan sepatu itu S. Nah, ini cara praktis buat kalian anak-anak. Kalau menghadapi SPLDV seperti ini. Nah, ambil saja untuk variabelnya itu huruf awal dari yang ditanyakan, sehingga kalian akan lebih cepat mengerti atau menarik kesimpulan ketika mengambil jawaban. Nah, sehingga model matematikanya 2T sama dengan 5S. Yang pertama, itu persamaannya. Kemudian persamaan yang kedua, 4 tas dan sepasang sepatu, berarti 4T ditambah S sama dengan ini 1.100.000. Nah, 2T sama dengan 5S. Kalau 4T berarti ini kita kalikan 2 ya. Berarti yang ruas kanan juga kita kalikan 2. 4T sama dengan 10S. Sehingga persamaan yang kedua menjadi 10S ditambah S sama dengan 1.100.000. Karena yang 4T ini kita ganti dengan 10S. 10S ditambah S sama dengan 11S. 11S sama dengan 1.100.000. Tralala, ketemu sudah. S-nya adalah 100.000. Kemudian 4T ditambah 100.000 sama dengan 1.100.000. Ini persamaan yang kedua. 4T sama dengan 1 juta. T-nya ketemu 250.000. Jadi untuk 3 tas dan 2 sepatu, Rika harus membayar 3 kali 250.000 ditambah 2 kali 100.000. Totalnya adalah 950.000 rupiah. Nah, mudahkan untuk menarik kesimpulan karena tas itu kita misalkan T dan sepatu kita misalkan S. Beda kalau kita misalkan X dan Y, kita masih mikir lagi X tadi apa ya, Y tadi apa ya, gitu. Ini salah satu cara praktis. Lanjut ya. Indikator ke-9. Diberikan permasalahan berkaitan dengan hubungan banyak uang antara 2 orang, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh soalnya, uang Cica adalah 3 kali uang Budi. Jumlah 3 kali uang Budi ditambah 2 kali uang Cica adalah 9.000. Berapa uang mereka masing-masing? Kita kerjakan bersama-sama ya. Misal uang Cica adalah C dan uang Budi adalah B. Maka model matematikanya adalah C sama dengan 3B karena uang Cica adalah 3 kali uang Budi. Kemudian jumlah 3 kali uang Budi berarti 3B ditambah 2 kali uang Cica berarti 2C sama dengan 9.000. Ini persamaan pertama, kita substitusikan aja ke persamaan kedua ya. Sehingga menjadi 3B ditambah 2C, C-nya adalah 3B. Kita ganti 2 kalikan 3B sama dengan 9.000. 3B ditambah 2 kali 3, 6. 6B. Jadi 9B sama dengan 9.000.
B-nya adalah 1000. Ini kita substitusikan ke persamaan pertama. C sama dengan 3B. Sehingga C adalah 3 kalikan 1000. Jadi C-nya adalah 3000. Jadi uang Cica adalah 3000 dan uang Budi adalah 1000. Gampang kan? Indikator yang ke-10. Diberikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Dapat membuat model matematikanya. Contoh soalnya, kita pakai ujian nasional tahun 2010 ya. Harga 5 pensil dan 2 buku adalah 26.000. Sedangkan harga 3 pensil dan 4 buku adalah 38.000. Jika harga 1 pensil dinyatakan dengan A dan harga buku dinyatakan dengan B, maka sistem persamaan linear dua variabel yang berkaitan dengan pernyataan di atas adalah. Kita hanya disuruh membuat model matematikanya. Gampang. Pilihannya diberikan. A adalah 5A ditambah 2B sama dengan 26.000 dan 4A ditambah 3B sama dengan 38.000. B, 5A ditambah 2B sama dengan 26.000 dan 3A ditambah 4B sama dengan 38.000. C, 2A ditambah 5B sama dengan 26.000 dan 3A ditambah 4B sama dengan 38.000. D, 2A ditambah 5B sama dengan 26.000 dan 4A ditambah 3B sama dengan 38.000. Kerjakan bersama-sama ya. Nah, pensil A, buku B. Jadi 5 pensil dan 2 buku menjadi 5A ditambah 2B sama dengan 26.000. 3 pensil, 4 buku, berarti 3A ditambah 4B sama dengan 38.000. Jadi jawabannya yang mana? Gampang toh? Iya, jawabannya adalah eng. Jawabannya adalah yang B. Anak-anak, sekian dulu, selamat menempuh PAS Matematika kelas 8 semester 1. Kalian pasti bisa karena kalian adalah anak-anak yang hebat, calon pemimpin masa depan. Doa saya dari jauh. Bye-bye.